Hai hai, gimana kabarnya nih? Sehat? Syukurlah kalau kalian sehat-sehat aja ya. Kalau ada beberapa di antara kalian yang lagi sakit atau terjangkit dan sedang survive dari COVID-19, semoga cepat sembuh, tetap semangat, dan semoga cepat beraktivitas kembali seperti biasa. Amin. Oke, malam ini aku balik lagi karena aku bakalan ngebahas satu topik yang kayaknya tuh bakalan berujung mengerikan. Tapi ya mudah-mudahan aja enggak sih ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada malam hari ini, aku mau kalian lihat video yang satu ini dulu. Ya, untuk kalian yang belum tahu, video barusan tuh video apa sih kok? Video-video senam kayak gitu tuh ngapain ditaruh di sini tuh ngapain? Video itu tuh viral, akhir-akhir ini tuh viral karena dia tuh senam, di belakangnya tuh padahal sedang ada kudeta gitu. Kenapa aku taruh video barusan? Karena malam ini aku bakalan ngebahas tentang negara Myanmar yang sedang dikudeta. Tapi sebelum kita bahas kenapa, bagaimana, dan oleh siapa Myanmar ini dikudeta, alangkah baiknya kita mengenal dulu dengan negara yang satu ini. Kita mulai dari profil negara Myanmar. Yuk. Myanmar adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Sebelah barat negara ini berbatasan langsung dengan Bangladesh, India, dan Laut Benggala. Sedangkan timur negara ini tuh berbatasan dengan Thailand, Laos, dan China. Myanmar yang sebelumnya dikenal dengan sebutan negara Burma ini pernah diperintah oleh pemerintahan militer sejak tahun 1962 sampai 2016, di mana 2016 ini tuh tepatnya 2015 sih, diadakannya pemilihan umum dan dimenangkan oleh presiden yang bukan datang dari kalangan militer. Presiden terpilih ini berasal dari NLD atau National League for Democracy yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Gitu-gitu ya, maaf kalau ada kesalahan. Mungkin segitu aja profil dari negara Myanmar. Kita langsung masuk ke penyebab kenapa sih Myanmar ini dikudeta. Kudeta ini tuh didasari oleh klaim militer tentang adanya kecurangan dalam pemungutan suara. Padahal Komisi Pemilihan Umum tuh mengatakan kalau tak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Kudeta ini tuh tak terjadi begitu saja. Kemungkinan nih ya, sudah direncanakan dengan matang. Karena beberapa hari sebelum hari pertama kudeta ini, warga Myanmar tuh dikagetkan dengan adanya kendaraan militer di jalan raya, ya kayak pawai-pawai gitulah ya. Dan di TV milik militer yang bernama Myawaddy TV juga mengumumkan atau mengatakan pengambil alihan tersebut terjadi karena gagalnya pemerintah untuk menindaklanjuti kecurangan tersebut. Dan militer juga mengatakan kalau pemerintah ini tuh gagal untuk menunda pemilihan di masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini. Militer mengklaim dan mempertahankan bahwa tindakannya ini tuh benar secara hukum. Walaupun militer Myanmar ini tuh udah dikecam di beberapa negara gitu ya. Tapi ya gitu, mereka tetap kekeh dan membela diri pakai pasal 417 dari konstitusi tahun 2008. Di pasal ini tuh memang disebutkan kalau militer ini tuh boleh atau memungkinkan nih untuk mengambil alih negara pada saat kondisi darurat nasional. Tapi juru bicara Partai Suu Kyi ini dan beberapa pihak yang di luar sana tuh mengatakan kalau tindakan ini adalah kudeta. Militer ini tuh maunya tuh menyerahkan kekuasaan ini pada Jenderal Senior Min Aung yang tak lain adalah berasal dari Angkatan Darat Myanmar. Tindakan penyerahan kekuasaan ini tuh kalau berhasil gitu ya dapat memperpanjang kekuasaan sang jenderal. Di mana sang jenderal senior ini tuh seharusnya pensiun di musim panas tahun ini. Ya jelas tindakan militer ini tuh membuat masyarakat takut. Karena mereka takut, akhirnya warga Myanmar ini tuh berbondong-bondong ke ATM dan menguras uang mereka untuk membeli pasokan stok makanan untuk berdiam diri di rumah. Sebab di sana juga tuh mulai diberlakukan peraturan jam malam. Jadi, setiap dari jam 8 malam ke jam 5 subuh, itu tuh udah nggak ada lagi yang boleh keluar dari rumah.
dengan alasan apapun. Dan warga di sana tuh juga mencabut poster, menghilangkan tulisan atau logo atau apapun yang bersangkutan dengan Partai Suki atau NLD. Daripada dijemput, ya kan? Oke, mungkin segitu penyebab kudeta ini. Dan oleh siapa juga kalian udah tahu kan di kudetanya. Sekarang kita masuk ke kondisi Myanmar saat ini. Kondisi Myanmar saat ini tuh bisa dibilang terkekang gitu ya. Karena apa ya? Karena tadi jam malam tuh mulai diberlakukan, terus nonton TV tuh nggak bisa katanya, karena sinyal dari stasiun televisi ini tuh terputus di seluruh negeri mereka. Dan katanya juga akses telepon dan internet itu tuh terputus di Naypyidaw, ibu kota Myanmar. Kan di Mobile Legends banyak tuh negara-negara Myanmar yang main Mobile Legends. Coba cek ada nggak mereka. Dan bukan hanya itu, Myanmar juga melarang penerbangan penumpang. Jadi nggak bisa keluar nih kita. Kalau udah ada di situ kita nggak bisa keluar karena penerbangan untuk penumpang itu dilarang. Kelompok 7 negara dengan perekonomian terbesar atau yang biasa disebut dengan negara G7. Ada yang udah tahu negara G7 itu apa aja? Negara G7 antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, Jepang, Prancis, dan Italia. Nah, 7 negara barusan ini sudah mengutuk militer Myanmar dan mengatakan kalau semua pihak harus menerima hasil dari pemilu. Kami meminta militer Myanmar agar segera mengakhiri status darurat, mengembalikan kekuasaan ke pemerintahan yang terpilih secara demokratis, dan membebaskan pihak-pihak yang ditangkap secara sewenang-wenang, dan menghormati hukum serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ya, kurang lebihnya gitulah ya pernyataan dari G7 atau 7 negara dengan perekonomian terbesar yang aku sebutin tadi. Barusan adalah hal terakhir yang bisa aku sampaikan nih ke kalian. Silahkan komen jika aku ada kesalahan dalam pengucapan atau apapun, silahkan komen di bawah. Sebenarnya aku juga agak ngeri sih ngebahas yang kayak gini-gini tuh. Tapi gimana nih menurut kalian tentang kejadian yang barusan aku ceritain ini? Ya mudah-mudahan Myanmar tuh baik-baik aja lah ya, dan status darurat nasional di negara Myanmar itu tuh segera berakhir. Kasian juga kan kalau warga di sana tuh terkekang kayak gitu. Bayangin aja nih geng, 1 hari tanpa internet. Mau ngapain kau? Jadi manusia batu lagi kau ya. Ya udah, mungkin segitu dulu aja kali ya. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian bisa kasih aku jempol ke atas dan subscribe. Subscribe. Dan kalau kalian nggak suka juga nggak apa-apa. Kasih aja aku jempol ke bawah. Kasih. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung 5 edisi sejauh ini. Terima kasih banyak and respect bos. 5 edisi di sini. Goodbye.